Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ulama besar yang dituduh sesat oleh ulama-ulama lain di zamannya, yang gurunya dibunuh oleh murid-muridnya sendiri, yang tarian ritualnya dianggap haram, dan 800 tahun setelah kematiannya, puisi-puisinya masih dibaca oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sementara nama-nama yang menghakiminya hampir tidak ada yang ingat. Namanya Jalaluddin Muhammad. Dunia mengenalnya dengan satu nama saja, Rumi. Dan hari ini, kita akan membahas sesuatu yang hampir tidak pernah diceritakan. Bukan puisi-puisinya yang indah, bukan kata-kata bijaknya yang terkenal, tapi kisah di baliknya. Kisah tentang seorang manusia yang dipilih Allah dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Dan pelajaran dari kisah itu yang sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Untuk memahami betapa mengejutkannya transformasi yang terjadi pada Rumi, kita perlu tahu dulu siapa Rumi sebelum dia menjadi Rumi. Rumi lahir pada 30 September 1207 di kota Balkh, Afghanistan, yang saat itu adalah salah satu pusat peradaban Islam terbesar. Nama lengkapnya Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Balkhi. Ayahnya, Bahauddin Walad, bukan orang sembarangan. Bahauddin adalah ulama besar. Begitu dihormati, begitu tinggi ilmunya, sampai dia mendapat gelar yang tidak main-main, Sultanul Ulama, Raja para Ulama. Dan dari ayah yang luar biasa itu, lahirlah Rumi. Sejak kecil, Rumi dididik dalam ilmu yang luas. Bukan hanya Al-Quran dan hadis, tapi juga filsafat, matematika, astronomi, tata bahasa Arab, ilmu hukum, teologi. Di usia yang masih muda, dia sudah menguasai apa yang orang lain butuh puluhan tahun untuk pelajari. Ketika ayahnya meninggal, Rumi mengambil alih posisinya sebagai pengajar, sebagai ulama, sebagai hakim. Di madrasahnya di Konya, Turki, 4.000 murid duduk mendengarkan ceramahnya. 4.000 murid. Bayangkan itu. Seseorang yang begitu berilmu, begitu dihormati, begitu stabil dalam posisinya. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa tahun ke depan, semua itu akan berubah total. Karena satu pertemuan dengan satu orang asing yang datang dengan satu pertanyaan. Bagian 2. Pertemuan yang mengubah segalanya. Kota Konya, 15 November 1244. Seseorang berpakaian hitam total memasuki kota. Misterius. 15 November 1244. Seorang laki-laki asing tiba di Konya, berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namanya Syamsuddin Al-Tabrizi, atau yang lebih dikenal Syams Tabrizi. Syams bukan ulama dengan jabatan resmi, bukan guru besar dengan ribuan murid. Dia adalah seorang pengembara misterius yang selama bertahun-tahun berkelana dari kota ke kota mencari seseorang. Seseorang yang, kata Syams, sudah Allah janjikan akan dia temukan di Konya. Dan di Konya, dia menemukan Rumi. Ada beberapa versi tentang pertemuan pertama mereka, tapi yang paling terkenal adalah ini. Rumi sedang duduk membaca di antara tumpukan buku-bukunya yang besar. Syams mendekat, melihat buku-buku itu, dan bertanya, "Apa yang kamu baca?" Rumi menjawab dengan agak meremehkan, karena siapa Syams di matanya saat itu? Hanya orang asing berpakaian lusuh. Sesuatu yang tidak akan kamu mengerti. Syams diam sebentar. Lalu, tanpa kata-kata, dia melempar semua tumpukan buku itu ke dalam kolam air di dekat sana. Rumi terkejut dan panik. Buku-bukunya, catatan ilmunya selama bertahun-tahun. Dia meraupnya dari air, dan terkejut mendapati semuanya masih kering. Tidak ada yang basah. Rumi menatap Syams. tidak bisa berkata apa-apa. Syams berkata pelan, "Ini yang kamu tidak bisa mengerti."
Dan dalam satu momen itu, Rumi mengalami sesuatu yang seluruh hidupnya di depan buku tidak pernah memberikannya. Dia sadar bahwa ilmu yang selama ini dia miliki adalah ilmu yang bisa terbakar, bisa basah, bisa hilang. Ada ilmu lain yang tidak bisa disentuh air, yang tidak bisa dibakar api, yang tidak bisa dicuri atau hilang. Dan Syamslah yang memegang kunci menuju ilmu itu. Sejak saat itu, karena tidak tahan dengan permusuhan itu, Rumi hancur. Dia mencari Syams sampai ke Damaskus, memanggil-manggil namanya dalam puisi demi puisi. Dan ketika Syams akhirnya kembali, mereka membunuhnya. Berbagai sumber sejarah menyebutkan Syams Tabrizi dibunuh oleh murid-murid Rumi sendiri, dipimpin oleh Alauddin, putra kedua Rumi, yang tidak rela melihat ayahnya berubah karena Syams. Tubuh Syams diduga dibuang ke dalam sumur di dekat rumah Rumi. Rumi tidak pernah benar tahu apa yang terjadi pada gurunya. Dia terus mencari, terus menunggu. Dan dalam penantian yang penuh kesedihan itulah, lahir karya-karya terbesar yang pernah ditulis manusia. Tarian berputar yang menjadi ciri khas Rumi, yang kemudian dikenal sebagai sema atau tarian darwis, lahir dari kesedihan itu. Rumi berputar, karena dalam putaran itu, dia merasa dekat dengan Syams, dekat dengan Allah, dekat dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan tarian itu pun dianggap bid'ah oleh sebagian ulama, dianggap tidak sesuai syariat, dianggap sebagai penyimpangan, kontroversi demi kontroversi, tuduhan demi tuduhan.
tapi cinta yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah bersih dari ego. Rumi menulis dalam Majnawi, karyanya yang terdiri dari 25.000 bait puisi, dimulai dengan bait yang paling terkenal. Dengarkan suara seruling bambu, bagaimana dia menceritakan perpisahan. Sejak aku dipisahkan dari rumpun asalku, laki-laki dan perempuan menangis karena ratapanku. Seruling bambu yang dipisahkan dari rumpun asalnya adalah gambaran manusia yang dipisahkan dari Allah. Dan tangisan seruling itu adalah doa, adalah rindu, adalah ibadah yang paling dalam. Rumi mengajarkan bahwa manusia, pada hakikatnya, adalah makhluk yang selalu rindu. Rindu kepada asal muasalnya, rindu kepada sumber dari mana dia berasal. Dan seluruh perjalanan spiritual manusia, dari lahir sampai mati, adalah perjalanan pulang ke sumber itu. Inilah yang ulama-ulama formal tidak bisa pahami. Karena ilmu mereka mengukur segalanya dari luar. Dari ritual yang benar atau salah. Dari aturan yang diikuti atau dilanggar. Tapi Rumi mengajarkan dari dalam, dari hati. Dari rasa rindu yang ada di setiap manusia, bahkan yang tidak tahu nama Allah sekalipun. Rumi pernah berkata, sebuah kalimat yang menjadi salah satu yang paling sering dikutip di seluruh dunia. Aku mencari Allah di Ka'bah. Allah tidak ada di sana. Aku mencarinya di gereja dan sinagog. Allah tidak ada di sana. Lalu aku mencarinya di hatiku, dan di sanalah aku menemukannya. Bukan berarti sholat tidak penting. Bukan berarti ritual tidak penting. Tapi Rumi mengingatkan bahwa ritual tanpa hati yang hadir adalah kulit tanpa isi. Dan itu persis apa yang Imam Al-Ghazali ajarkan. Persis apa yang Ibnu Athaillah tulis dalam Al-Hikam. Persis apa yang seluruh tradisi tasawuf katakan. Tarian sema yang dianggap bid'ah itu, bagi Rumi, adalah bentuk dzikir, berputar mengikuti orbit alam semesta, mengitari pusat, seperti planet mengitari matahari, seperti hati yang mengitari Allah. Tangan kanan menengadah ke langit, menerima dari Allah. Tangan kiri menghadap ke bumi, membagikan ke makhluk. Itu bukan tarian biasa. Itu adalah peta perjalanan spiritual yang dibuat dalam gerakan. 800 tahun telah berlalu sejak Rumi meninggal. Tapi kisahnya dan kontroversinya masih sangat relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Pertama, kebenaran tidak selalu diakui di zamannya. Rumi dituduh sesat. Gurunya dibunuh. Ajarannya dianggap menyimpang. Tapi waktu membuktikan siapa yang benar. Ini bukan berarti semua yang dikritik adalah benar. Dan bukan berarti semua yang populer adalah salah. Ini berarti jangan terlalu cepat menghakimi apa yang belum kamu pahami. Karena orang-orang yang membunuh Syams, yang menuduh Rumi sesat, tidak jahat. Mereka hanya tidak tahu. Dan ketidaktahuan yang percaya diri adalah salah satu hal paling berbahaya di dunia. Kedua, transformasi sejati membutuhkan kehilangan. Rumi kehilangan segalanya. Jabatannya, gurunya, pengakuan orang-orang sekitarnya, untuk menjadi siapa yang akhirnya dia jadi. Dalam ilmu tasawuf, ini disebut proses fana. Lebur. Hancurnya ego yang lama
untuk lahirnya kesadaran yang baru. Dan proses itu hampir selalu menyakitkan. Kalau hari ini kamu sedang kehilangan sesuatu, pekerjaan, hubungan, keyakinan lama, mungkin bukan akhir dari segalanya. Mungkin itu adalah proses seruling bambu yang sedang dipotong dari rumpunnya untuk bisa mengeluarkan melodi yang belum pernah ada sebelumnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, Rumi tidak pernah berhenti. Meski dihakimi, meski kehilangan, meski sendirian, dia terus berputar, terus menulis, terus mengajarkan apa yang dia yakini. Karena dia tidak melakukan ini untuk pengakuan manusia. Dia melakukan ini untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Dan itu adalah inti dari semua ajaran tasawuf. Ikhlas. Bukan karena dilihat, bukan karena diakui, karena Allah. Hanya karena Allah. Rumi meninggal pada 17 Desember 1273. Usianya 68 tahun. Saat pemakamannya, bukan hanya Muslim yang datang mengantar, tapi juga Yahudi, Nasrani, dan orang dari berbagai agama. Semua menangis. Seseorang bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian berduka? Kalian bukan pengikut ajarannya." Dan mereka menjawab, "Kami tidak tahu ajarannya. Tapi ketika kami berada di dekatnya, kami merasakan sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan, yang membuat kami merasa bahwa ada Allah yang sangat dekat." Di batu nisannya, Rumi menulis sendiri, "Ketika kami mati, jangan cari kubur kami di bumi. Carilah di hati manusia." 800 tahun kemudian, dia masih ada di sana. Di dalam kata-kata yang menyentuh hati. Di dalam puisi yang membuat orang menangis tanpa tahu kenapa. Di dalam kerinduannya kepada Allah, yang ternyata adalah kerinduan kita juga. Rumi bukan milik satu kelompok, bukan milik satu mazhab, bukan milik satu negara. Rumi adalah cermin yang memantulkan kerinduan terdalam setiap manusia kepada penciptanya. Dan pertanyaan yang Rumi tinggalkan untuk kita adalah, apakah kamu sudah menemukan seruling bambu di dalam dirimu? Apakah kamu sudah mendengar tangisannya? Kalau video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, tulis di komentar apa yang paling kamu rasakan. 1 baris pun cukup. Dan kalau kamu ingin lebih dalam lagi tentang tasawuf, makrifat, dan ilmu batin, subscribe ke channel ini. Karena masih banyak yang belum kita bahas. Dan semua yang akan kita bahas akan membuka sesuatu yang mungkin selama ini kamu rasakan, tapi belum pernah bisa kamu namakan.